Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabar semuanya? Syukur kalau kalian baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Rikotul Qulub, mahasiswi PAUD Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar angkatan 2020. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kajian lintas disiplin dalam pemahaman kurikulum PAUD. Selamat menyaksikan. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui arti dari pendidikan anak usia dini. Pertama, pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Arti PAUD selanjutnya bahwa PAUD adalah salah satu bentuk penyelenggaraan yang berorientasi kepada penguatan dasar pertumbuhan dan perkembangan fisik. Hal ini meliputi koordinasi antara motorik halus dan kasar, penguatan dasar kognitif, meliputi daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, serta kecerdasan spiritual. Setelah kita mengetahui arti dari pendidikan anak usia dini, selanjutnya kita mengetahui bahwa kurikulum adalah peran kunci. Artinya, kurikulum berkaitan dengan proses pembelajaran sebagai ruang beraktivitas belajar anak didik supaya mereka mendapatkan bekal pengetahuan yang baik yang mampu membangun kekuatan kecerdasan baik kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, kurikulum tersebut dirancang dengan memperhatikan dua hal. Yang pertama, kurikulum dirancang untuk menyiapkan siswa ke jenjang pendidikan selanjutnya. Atau dengan kata lain, bahwa kurikulum disusun untuk membekali siswa agar memiliki kesiapan sekolah dari berbagai aspek perkembangan. Meskipun pada kenyataannya, kesiapan sekolah umumnya hanya dilihat dari kemampuan membaca anak, kemampuan menulis, serta kemampuan anak dalam berhitung. Yang kedua adalah kurikulum dirancang berbasis kompetensi dan karakter. Proses pembelajaran kurikulum menggunakan pendekatan saintifik serta penilaian autentik. Pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran guna dapat membangun kebebasan imajinasi, berpikir kritis, serta kreativitas anak. Lalu, penilaian autentik bertujuan untuk mengukur tingkat perkembangan anak dalam proses pembelajaran. Selain hal tersebut, dalam kurikulum juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana peran orang tua serta peran guru. Hal ini merupakan satu kesatuan yang sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran anak di sekolah. Kemudian, muatan kurikulum. Dalam kurikulum PAUD tentunya memuat mengenai 6 aspek perkembangan anak. Yang pertama, program pengembangan nilai agama dan moral. Yang kedua, program pengembangan fisik motorik. Yang ketiga, program pengembangan kognitif. Yang keempat, program pengembangan bahasa. Yang kelima, program pengembangan sosial emosional. Dan yang keenam adalah program pengembangan seni. 6 aspek tersebut merupakan aspek-aspek perkembangan yang tentunya harus terdapat dalam muatan kurikulum PAUD serta harus dapat dikembangkan dari keenam aspek tersebut. Dalam mengembangkan aspek perkembangan anak,
Tentunya, guru dapat melaksanakannya dengan memberikan anak berbagai kegiatan-kegiatan bermain, berbagai kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, sehingga dari 6 aspek tersebut, perkembangan anak dapat meningkat secara optimal. Misalnya, untuk mengembangkan nilai agama dan moral, guru dapat memberikan kegiatan bagaimana anak mampu mengenal Tuhannya, serta anak mampu mengenal apa saja ciptaan-ciptaan Tuhannya. Kemudian, misalnya, dalam mengembangkan kemampuan fisik motorik anak, guru dapat melakukan dengan memberikan anak kegiatan-kegiatan fisik sederhana, misalnya berjalan melalui papan titian, melempar bola, serta kegiatan-kegiatan lainnya. Kemudian, menurut Pence dan Justice pada tahun 2008, ada 10 prinsip dalam penyusunan kurikulum PAUD. Yang pertama, berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan, dan kebutuhan anak, termasuk kebutuhan khusus. Artinya bahwa kurikulum menempatkan anak sebagai pusat tujuan. Kurikulum yang disusun tentunya harus sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak, yang sesuai dengan tingkat usia anak, selaras dengan potensi, minat, dan karakteristik tersebut, termasuk kebutuhan khusus anak sebagai kekhasan perkembangan individual anak. Yang kedua, kurikulum dikembangkan secara kontekstual, yakni kurikulum disusun dengan mempertimbangkan karakter daerah, kondisi satuan PAUD, dan kebutuhan anak. Yang ketiga, mencakup semua dimensi kompetensi dan program pengembangan. Artinya, kurikulum PAUD untuk mengembangkan kompetensi siswa, pengetahuan, serta keterampilan yang mencakup 6 aspek perkembangan. Yang keempat, program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Artinya bahwa kurikulum tersebut dirancang untuk membangun sikap spiritual serta sosial, bukan bagaimana anak dalam menjawab tes-tes, ujian, kuis, dan lain sebagainya. Yang kelima, memperhatikan tingkat perkembangan anak. Artinya bahwa kurikulum harus sesuai dengan bagaimana kesinambungan antara tujuan pendidikan nasional dengan tujuan dari lembaga tersebut, serta bagaimana kurikulum tersebut sesuai dengan tahap perkembangan yang anak lalui. Yang keenam, mempertimbangkan cara anak belajar. Artinya bahwa kurikulum dilaksanakan dengan melalui kegiatan-kegiatan yang sederhana, lalu ke kompleks, kegiatan-kegiatan yang mudah, lalu ke sulit, kegiatan-kegiatan yang konkret, lalu ke abstrak, dan lain sebagainya. Ketujuh, holistik integratif, yakni kurikulum dapat dilaksanakan melalui layanan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, serta layanan perlindungan anak lainnya. 8. Belajar melalui bermain. Tentu saja, pembelajaran yang bersifat bermain akan membuat anak menjadi lebih aktif, serta anak akan langsung terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan tersebut. 9. Memberikan pengalaman belajar. Dalam penyusunan kurikulum, memberikan pengalaman belajar anak dengan berbagai konsep keilmuan, teknologi, dan seni secara dinamis untuk diterapkan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan anak, nilai moral, karakter yang ingin dibangun, serta budaya-budaya Indonesia. Dan terakhir adalah memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Kurikulum mempertimbangkan lingkungan fisik dan budaya ke dalam proses pembelajaran untuk membangun kesesuaian antara pengalaman yang sudah dimiliki oleh anak serta pengalaman yang baru untuk membentuk konsep baru tentang lingkungan dan norma-norma komunitas di dalamnya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham mengenai materinya?
Semoga materi tersebut dapat bermanfaat serta dapat menambah wawasan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.